Cerita lengkap manga Boruto to Blue Vortex Chapter 12. Di chapter sebelumnya, Boruto berhasil selamatkan Himawari yang sedang kritis setelah bertarung dengan Jura. Dilanjut Boruto juga selamatkan Sarada dari cengkraman Hidari. Apakah yang akan terjadi pada Boruto setelah mengambil target para Shinju itu? Langsung saja ke cerita lanjutannya. Cover manga chapter 12 diisi oleh Sumire Kakei. Dia adalah ketua kelas Boruto saat di Akademi Ninja. Sumire sama seperti Sarada, tidak terpengaruh oleh teknik Zeno Eida. Manga kali ini berjudul Toge Dama. Narasi berbunyi, apa gerangan yang ada di benak sang bunga itu? Boruto menyelamatkan Himawari dan Sarada dari keadaan kritis. Pertarungan sengit melawan Hidari pun dimulai. Cerita dimulai, terlihat Boruto bersiap dengan pedang Kusanaginya, dengan menatap tajam tepat di hadapan Hidari. Boruto meminta tolong pada gurunya Konohamaru, agar menjaga Himawari. Tanpa disadari, Hidari melayangkan serangan pada Boruto, dengan tangan berbentuk pedang. Kemudian Boruto dengan cepat menangkisnya dengan pedang, dan membentuk segel, keluarkan jutsu angin Futentopa. Alhasil, Hidari terpental karena serangan Boruto. Dan dia segera membuat tanda cakar, lalu masuk dan menghilang. Boruto pun langsung siaga, dengan pedang di tangannya, sambil memperhatikan tanda cakar, tempat Hidari pasti akan muncul. Beralih pada Kawaki dan Delta yang telah tiba di tempat pertarungan Himawari dan Jura. Kawaki mendapati Boruto maupun Himawari sudah tidak ada di lokasi. Lewat info Delta, dari tim sensor, mereka sudah bergabung dengan tim Konohamaru. Dan tim 10 menuju Konoha, membawa Inojin yang terluka. Kawaki cukup bingung memperhatikan Jura yang sedang terdiam. Kembali pada Boruto berada, Konohamaru terlihat kesal pada Boruto, karena dia adalah buronan desa mengapa bertingkah seenaknya. Kemudian Sarada menyadarkan Konohamaru, jika Boruto tidak datang, mungkin dia tidak akan selamat dari Hidari. Lalu Konohamaru memperingatkan Boruto agar waspada, karena Hidari mampu gunakan tanda cakar seperti kode, sehingga tidak dapat diprediksi, dia muncul di bagian tanda cakar yang mana dia akan menyerang. Terlihat Boruto memerintah ninja sensor untuk perhatikan kemunculan Hidari lewat Sumeato, namun ninja itu terlihat cukup kesal, karena diperintah ninja buronan seperti Boruto. Sumire berkata pada Boruto bahwa, incaran utama Hidari adalah Sarada. Sarada pun menegaskan, dirinya akan dilahap Hidari. Dan kemudian Sarada bertanya pada Boruto, apakah Hidari ada hubungannya dengan papanya Sasuke yang menjadi pohon? Karena terlihat dari jutsu Hidari yang mirip dengan ayahnya Sasuke. Konohamaru menanyakan apakah kasusnya sama seperti Moegi yang menjadi pohon. Boruto menjawab, Shinju yang saat ini mereka hadapi hanyalah eksistensi cakra yang mereka serap. Jadi janganlah ragu untuk kalahkan para Shinju itu. Konohamaru berkata pada Boruto, dari mana dia mendapat informasi itu. Boruto mengatakan lebih baik fokus pada musuh kali ini saja, jika tidak dia bisa mati. Ninja sensor melihat sesuatu dari tanda cakar di sekitar mereka. Boruto berkata agar tenang menghadapinya. Tidak lama muncullah pasukan Sumeaka cukup banyak. Boruto berkata pada Sarada agar dia saja yang hadapi para Sumeaka. Dia cukup diam saja, dan hadapi Sumeaka yang mendekat, karena dia adalah incaran utama. Konohamaru pun memanggil Sumire agar mendekat bersamanya, agar aman. Sumeaka berlari menuju mereka, Boruto melompat, kemudian menebasnya. Dua Sumeaka berhasil dilumpuhkan Boruto. Seekor Sumeaka berlari ke arah Sarada. Dia pun melayangkan tendangan ke perut. Hidari pun muncul lewat perut Sumeaka, dan meraih kaki Sarada. Boruto langsung melemparkan shuriken ke punggung Sumeaka, dan teleport tepat di belakang Hidari dengan Hiraishin. Dengan cepat Boruto melayangkan Rasengan ke punggung Hidari, tembus menghancurkan tangannya. Hidari kembali menghilang lewat Sumeato pergi ke markasnya, untuk menyembuhkan lukanya itu. Hidari kembali muncul mengintai di belakang Boruto dan Sarada. Dan kemudian hilang kembali. Sarada berkata pada Boruto agar terbang saja, lalu menyerang dengan Rasengan, ketika dia berhasil memancingnya keluar. Boruto mengatakan, saat ini dia tidak bisa gunakan teknik itu. Boruto berencana gunakan Usuhiko Rasengan dengan kekuatan penuh, dengan satu serangan untuk habisi Hidari. Sarada berkata pada Boruto apakah yakin dengan kekuatan itu. Boruto menegaskan kemungkinan berhasil sangat besar, karena Usuhiko Rasengan jangkauannya tak terbatas. Namun Boruto membutuhkan cakra planet untuk mendapat power Rasengan sebesar itu, dengan cara menjejakkan kakinya ke bumi, dan butuh waktu untuk mengumpulkannya.
Sarada pun merespon dengan baik melindungi Boruto, agar fokus mengumpulkan cakra. Konohamaru tiba-tiba melihat tangan Hidari muncul dari Sumeato. Kemudian keluarkan jutsu barunya Rasengan Soheki, untuk lindungi Boruto. Boruto berkata pada gurunya agar fokus saja lindungi Himawari. Konohamaru membalas, terserah dia mau melakukan apa, Boruto lebih baik diam, dan fokus kumpulkan cakra, untuk sempurnakan jutsunya. Di tengah adu mulut Boruto dan Konohamaru, Hidari manfaatkan situasi itu untuk muncul, lalu menyengkram Sarada. Sarada langsung membentuk segel, kemudian menyerang balik Hidari dengan Chidori Nagashi. Ketika Hidari tak berdaya, Sarada langsung meraih tangannya, kemudian melemparnya ke arah Boruto. Walau tampungan cakranya belum sempurna, Boruto terpaksa bersiap untuk menyerang Hidari. Boruto pun melayangkan tangannya ke tubuh Hidari, dan kemudian keluarkan Uzuhiko Rasengan. Rasengan itu pun membentuk pusaran yang cukup besar, layaknya angin tornado. Pusaran itu pun semakin besar, dan kemudian mencabik-cabik tubuh Hidari. Sisa tubuh Hidari mencoba memasuki Sumeato. Namun Sumeato itu pun seketika menyusut. Hidari tergeletak tak berdaya, menyisakan kepala dan tangan. Ternyata pelakunya adalah Kawaki yang menyusutkan Sumeato dengan Kokugan. Kawaki pun segera menyengkram leher Hidari. Kawaki menawarkan bantuan pada Hidari, untuk meringankan beban pada dirinya yang sedang kesulitan. Kemudian Kawaki meledakkan Hidari dengan karma. Kawaki pun berjalan dengan santai, setelah melakukan itu. Tiba-tiba sesuatu muncul, dari sisa serpihan tubuh Hidari. Boruto dengan cepat segera mengambilnya. Kemudian Boruto melapor pada Kashin Koji, ternyata benar, benda itu sama seperti yang dia lihat dulu. Dan gumpalan itu bernama Togedama. Kawaki bertanya pada Boruto, apakah itu yang dia pegang? Dia menjelaskan, benda ini berguna untuk selamatkan gurunya Sasuke dari jeratan pohon Shinju. Dan Boruto menyuruh Kawaki agar lepaskan tangannya dari bajunya, jika tidak, akan dia potong tangan Kawaki. Kawaki kembali bertanya pada Boruto. Dia mendapat informasi dari siapa tentang hal itu. Namun tiba-tiba Boruto tertembak serangan seperti laser menembus tubuhnya. Boruto pun oleng, dengan melepas Togedama di tangannya. Seketika Sarada berteriak memanggil Boruto. Boruto tergeletak, langsung tertidur di pangkuan Sarada, dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kawaki langsung menghubungi Delta, apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Jura, yang sedang melayang di udara sambil berkata, bahwa targetnya meleset dari titik vital. Delta sambil melihat Jura, ternyata Boruto mendapat serangan dari Jura dari jarak jauh. Beralih pada Sarada yang sadar bahwa Togedama bisa selamatkan ayahnya, lalu dia berlari ingin mengambil benda itu, namun sial tangannya terkena serangan laser dari Jura. Sarada pun tertunduk kesakitan memegangi tangannya. Togedama itu pun tiba-tiba bergerak, dan terbang menjauh. Boruto pun berkata, sial, ketika melihat Togedama itu terbang menuju Jura. Jura pun menangkap Togedama itu, dan tidak menyangka Boruto mengetahui rahasia tentang Togedama. Menurut Jura, Boruto ternyata lebih berbahaya dari yang dia kira. Jura pun memutuskan targetnya sekarang adalah, Otsutsuki Kawaki akan menjadi target untuk dia makan, sedangkan Otsutsuki Boruto harus mati di tangannya, karena jauh lebih berbahaya. Manga Boruto to Blue Vortex Chapter 12 ditutup dengan narasi berbunyi. Ancaman peluru yang mematikan dari Jura, apa yang akan dilakukan Boruto dan lainnya, setelah kehilangan kunci untuk menyelamatkan Sasuke dari belenggu pohon Shinju. Cerita pun selesai.